صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صل وسلم يا ربي صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir dirahmati Allah, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, bernilai ibadah di sisi Allah, dilapangkan rezeki cukup halal dan thayyibah, lapang hati, diberi jalan keluar ke permasalahan yang dihadapi dengan ketenangan, kesabaran dan ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan berpartisipasi di Masjid Al-Falah ini, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, baik yang sudah meninggal, mudah-mudahan ya Allah yang menguasai alam barzah, ampunkanlah, maafkanlah kesalahannya dunia wa akhirat, termasuk orang-orang tua kami yang sudah meninggal, melakukan kuburan sebagai teman-teman surga, jauhlah dari rumah Allah, innaka Allahumma wa rahmu wa'afihi wa'afihi Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahrimna ba'dahu wa punahum, dan engkaulah pahalanya yang berpartisipasi ini juga ya Rabb. Wa ala alihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Sekali lagi mudah-mudahan kita yang hadir minta kesehatan kepada Allah, dan masih sakit saudara, orang tua, sahabat, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijodohkan dengan obatnya dan cocok disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum sembuh, mudah-mudahan menjadi kafarah, penebus dosa, kalau juga penebus dosa, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sifat min tasyabihi kasifat yang mudasabah bisyirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dikumpulkan, dipertemukan sekali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan ya Allah yang mengetahui niat di hati, yang maha melihat apa yang dilintas di dalam pikiran kita, dan maha mengetahui penguasa makhluknya, ciptaannya. Mudah-mudahan ya Allah kita bertemu di sini dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kajian subuh sifat 20, yaitu sifat untuk kesucian Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu. Mantap, Masya Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kajian kita hari ini tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala, difokus dan diiringi dengan fikihnya, syariatnya. Syariat dan hakikat itu berjalan selaras dengan dalil Al-Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Sudah dibagi ke lembaran. Nah, itu ada sifat 20 yang sudah kita bahas. Alhamdulillah, sifat 20 ini
dibagi menjadi 4 oleh ulama di dalam kitabnya. Sifat nafsiyah artinya sendirian. Allah ada dewek, tidak kalah ada yang lain. Yang kedua sifat salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Sekarang kita masuk sifat ma'ani. Alhamdulillah, sebulan demi sebulan untuk mengamal ke sifat ini. Yang keenam kemarin wahdaniyat, Allah Maha Esa, sudah dibahas. Sekarang kita masuk qudrat, kekuasaan Allah. Sebelum kita masuk qudrat, sifat ma'ani ini sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberinya ke makhluk. Walaupun diberi hanya bayangan sifat ma'ani ini lagi tidak diberinya ke makhluk. Seperti yang punya Allah ini cuman di ma'nawiyahnya seperti bayangan. Jadi statusnya itu kalau kita ini sebagai cermin, tahu cermin kayak jemaah, cermin kacau. Kalau kacau itu harus kita produk, kita berkacau. Bayangan itulah kita. Bayangan di kacau itulah kita. Bukannya kita itu bukannya kita yang punya bayangan, tetapi Allah lah yang punya bayangan. Kita tuh hanya bayangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sifat ma'ani ini sifat bayangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pancaran. Pancaran dari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita jadi di sini kaki ada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan sama, ada sama mendengar. Allah mendengar, kita mendengar juga. Bukan pelajaran tauhid. Allah mendengar, kita peka. Bahasa itu Palembang, kita tidak dengar. Ngapa kita dengar? Bayangan dari Allah, pancaran. Nah, maka kita bersambung bahwa benar kita itu ciptaan Allah. Bukan dengan syarat, bukan kita jadi Allah. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa illam yaraka. Seolah-olah baik kita itu melihat atas Allah, tapi kita bukan Allah. Nah, sifat ma'ani ini adalah sifatnya Allah, tidak pernah diberinya ke makhluk. Nah itu. Nah, Allah sendiri menamakan dirinya di dalam Al-Quran. Ngapo? Allah sendiri menamakannya di dalam Al-Quran. Ada yang bertanya, ada tak? Allah itu mengaku bahwa aku ini Allah. Nah, sifat 20 ini kan ada di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Allah itu makhrijul hurufnya itu ada 4. Makhrijul hurufnya itu Allah itu alif, lam, ha. Belum kita bahas yang sebelahnya ini, yang kuasa ini. Nak nunjuk Allah itu kuasa, dari namanya dia sudah kuasa Allah. Alif, lam, ha, makhrijul huruf Allah itu Allah. Di dalam surah At-Toha ayat 14 oleh dijiko yang berbunyi innani anallah. Katakanlah aku ini Allah, anallah, la ilaha, tiada selain aku, illa ana. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Nah itu surat Toha ayat 14. Ngato ke aku ini Allah. Nah, di situ kaki boleh dicek surat Toha ayat 14. Katakanlah ana, aku ini Allah dan tiada Tuhan kecuali ana, katanya. Fa'buduni, dan beribadalah, menyembah aku. Tiada yang disembah kecuali aku, dan mengingatlah engkau akan aku. Nah, itu artinya Nah, alif lam ha Allah. Kalau dihilang ke sikok makhrijul huruf alif, tinggal lam ha, dia tetap mengatakan Allah juga Maha Gagah. Dibaca lillah. Kalau tadi alif lam ha Allah. Sekarang dihilang ke sikok hurufnya alif menjadi lam ha lillah. Lillah berarti kepunyaan Allah.
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu ada dua. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi 258 dan 255. Ayat kursi ada juga lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Thank you. Kepunyaan Allah lah bumi dan langit itu Allah Maha Gagah. Dari nama dia, setiap kejadian ini atas nama dia. Bayangan tadi, gambaran tadi. Gambaran tadi. Buktinya mana dalil Al-Quran? Lillah, kepunyaan aku lah bumi dan langit. Terus di surat Fatihah ayat kedua, Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya bagi Allah. Tak tadi pujian itu kecuali balik Allah. Bagus nih, jangan mobil. Balik Allah yang menciptanya, yang membuat asalnya itu. Bagus nih yang bisanya kucing itu bulunya rapi. Tidak, bagus nih yang lukisan itu mirip dengan kucing. Lepas tengok kucing asli tak tahu kagum, tengok gambaran pun kagum gitu. Kan kucing itu bulunya macam warna. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lillah alif lam lam ha. Dihilang ke sikoma hurufnya. Di dalam lam ha dia masih Allah juga. Malah tambah gagah dia. Membuktikan akan ciptaan dia. Dihilang ke lagi huruf alif sikok lagi. Tinggal lam dengan ha, lahu. Berat? Di dalam surat Yasin 82 kalau begitu. Banyak di dalam Al-Quran yang lain, tapi anak Yasin sering baca innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Berat? Inna Allah, sesungguhnya Allah itu innama amruhu abar. Kalau kita berkendak melakukan satu amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dia hanya berkata kun maka jadilah. Jadi itu dihilang ke sikok huruf itu tinggal lam dengan ha. Dihilang ke lagi huruf lam itu tinggal huruf ha. Itu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwa, qul hu, katakanlah Allah satu, qul huwallahu ahad. Ada lah tambah dihilang, tambah jadi sikok dia. Nah itu katakanlah Allah itu satu dalam sifat, dalam asma, dalam al. Nah inilah yang akan kita kaji. Mana dasar sifat bulu-bulu yang anak sebut ke tadi. Dari nama ada 4 makhorijul huruf, ada dalil dalam Al-Qurannya. Sudah disebut apal kalau dari mudah-mudah dalil ayatnya. Jadi dihilang 4 makhorijul huruf itu Allah itu tambah gagah penjiwaan. Tinggallah di huruf ha itu jadi hu. Maka zikir hu itu zikir Allah. Kalau ada kemasukan bukan jempol sudah. Tapi dengan tolongan Allah kita maco. Nah inilah kita belajar ini. Jatuh dengan tajwid kita pakai, syariat kita pakai, hakikatnya itu dengan tolongan Allah baru kita pakai tauhid. Hakikat namanya. Nah inilah kita pelajaran hakikat menyatukan antara syariat dan hakikat. Kalau di sini syariatnya sudah berjalan, selawat lah banyak, baca Qurannya sudah banyak lah berjalan, sunnah Nabi sudah berjalan, bersorban, berjubah lengkap. Nah tinggal tauhidnya, letaknya di mana tauhid itu? Di hati, letaknya di hati. Nah itu masuk dalam kudrat sebelahnya, barang sebelah. Nah arti kudrat ini artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mendampingi kekuasaan Allah. Ayat yang menjelaskan di antaranya di dalam surah Al-Mulk. Al-Mulk dari kerajaan. Yang kerajaan pasti kuasa dia. Itu punya dia, kerajaan itu. Kalau kita tidak, kerajaan punya istana, itu punya rakyat, presiden sudah jadi ini dah. Dia tidak kuasa. Itu tampilan tampilan bahwa menunjukkan Allah itu menunjuk siapa jadi pemimpin kuasa. Nah dia dah tahu bahwa itu hujan terbesar. Kalau 1 triliun di 5 tahun itu akan dihisap saru. Maka Nabi mengatakan pilihlah yang tidak galak. Kalau pilih yang sudah menuju amplop ya saudara, saya pilih. Nah Mulk kerajaan. Di dalam ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 2-nya allazi khalaqal mauta wal hayat dan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji
memuji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Dilanjutkan ayat ketiganya, Allah maha kuasa bumi dan langit, Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ghafurur wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Itu lanjutan ayat itu. Allah maha kuasa atas bumi dan langit beserta isinya. Kalau dilanjut ke ayat kekuasaan Allah ini cuma di bait 2 Terus itu dilanjut ke surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Ini kalau dipakai kita wirid, kalau wiridnya panjang, kita potong wiridnya. Nah, kalau panjang ditambah ini ada Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya, ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tirsu man tasya, wa tuzillu man tasya, biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya katakanlah, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Maksudnya berikan kacau itu dibayangkannya di siapa terserah Allah. Nah, sekarang ini ada dibayangkannya sifat Allah itu dia lagi sakit di rumah sakit. Sifat Allah itu tinggal ngarep dia mohon kesembuhan, pindah ke sifat Allah maha kesembuh. Ada sekarang ini pancar Allah meninggal pagi yang mimpi. Ada sekarang juga pagi ini bisa jadi lahir, ya hayat, hidup. Nah kita sekarang alhamdulillah di majelis yang mulia yang membesarkan Allah, yang tahu siapa Allah selama ini. Ini artinya Allah ada perasaan, ladisi ya. Dengan harapan kami kita di alam bantah itu bebas pertanyaan, kubur ulama tauhid mengatakan apabila kita meninggal dan belajar bebas dalam pertanyaan kubur, man terbuka. Tidak ada ditanya lagi ya, siapa Tuhan bukan kita dalam belajar nyawa pakai Nur Muhammad. Lanjut, artinya engkau kehendaki dan engkau beri kekuasaan siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sesungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dilanjutkan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit. Sudah Allah hidup pun pasti mati. Berani hidup harus berani mati. Wa tukhrijul hayya minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Pasti dihisab turun nafas naik itu akan ditanya Allah. Uang itu meninggal itu mati itu artinya mata itu stop artinya. Jadi stop jantung, stop mata. Ditanya mata kemana? Ya, telinga kita kemana? Pikir. Cuman kalau kita balik ke telinga, pendengaran ya sami milik Allah. Dan anak-anak nanya lagi, Allah akan menanya sifatnya dewe. Mana beranilah malaikat nak nanya. Kapan gerak kudrat Allah? Mana orang ditanya lagi di kubur. Dan kita akan ngeri berbuat maksiat. Makan juga masuk ke perut ini, ya nolak begitu. Nanti artinya engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki. Nah ini rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Itu alhamdulillah kajian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah yang maha kuasa atas ilmunya untuk bisa mentajadikan ke diri kita paham atas tauhid kesucian Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini bagian. Kalau juga tidak ada bagian, kita melok siapa yang sudah dapat bagian baik, sudah diterima belok baik atas kekuasaan Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhir. Dan masih ada waktu sekitar 15 menit lagi kalau ada yang ditanya kan. Ya. Nah, Allah tadi menyebutkan nama aku Allah. Nama. Nah, tulisan ini ada yang Allah, ada Allah. Nah, macam Agim itu Allah bukan Allah. Nah, yang kedua pertanyaan aku, sifat salbiyah itu tadi ya. Nomor 4 itu muhalafatul lil hadis.
berbeda dengan yang baru. Apa makna maksud kalimat ini Kak? Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Tulisan Indonesia Baitul Agim itu dituliskannya itu jadi memang nyebutnya itu mestinya bukan Allah tapi Allah. Allah ada alifnya bukan langsung tapi tebel. Nafsu jalalan jalalin. Allah huruf H itu ada di pangkal tenggorokan, cuman kalau nak belajar tadi tidak ada hanya butuh Allah. Oh, jadi Indonesia juga itu nyebut alif lam ha tadi nah. Ditulis Indonesia ada yang tulis A L A H kan, tapi bukan dibaca Allah, bukan. Itu Allah. Ada yang tulis A L O H kan, tapi tetap dibaca Allah. Kita mana tu Allah betul bacanya. Kalau dia kasrotai lillah, bismillah, lillah. Kalau dia pucuk dhamma tebal Allahu Akbar. Tuh kaidah makhrijul huruf itu bacaan. Nah, tapi kalau di tauhid macam mana Ustaz? Kita nyebut nama Allah, di dalam hadis kursi kalau baca yang ngangkat itu atas tolongan Allah. Itu nyebut Allah. Tapi hati kita sudah kapan teringat dia itu balik ke sifat Allah. Itu hidup di mobil bismillahirrahmanirrahim. Nah, pas bismillah itu nyebut teringat Nabi jadilah. Jangan teringat yang lain. Kita tidak dibuang pikiran yang lain selain pikir ke Allah sama Rasul. Itu selamat kita. Bukan tinggal gawian lain, bukan. Masih pegawai yang lain, masih yang kuliah masih kuliah, pegawai PNS masih PNS, yang berbisnis masih berbisnis tidak. Pas kita sholat dipakai di luar sholat kalau ada bagian malah ada ulama ini, kan sampai pakai buku ada 10 itu bergaul dia sudah terasa akan nikmat Allah. Bergaul itu tak dia lagi terasa akan tolongan Allah. Kalau bahasa agak lebih dalam sudah digaul oleh Allah. Nah itu mukhalafatul hadis berbeda dengan baru. Salbiyah ini artinya berlawanan dia dengan yang baru. Kita terdahulu bapak kekal. Mukhalafatul hawadisi berbeda dengan yang baru. Mukhalafatul hawadisi. Terus itu qiyamuhu binafsihi. Mukhalafatul hawadisi ini maksudnya berbeda dengan yang baru. Berbeda dengan yang baru itu setiap ciptaan itu yang Allah ciptakan itu tak mungkin sama dengan Allah. Misalnya apapun yang terlintas di hati kita, di pikiran kita, terjingok, tidak bukan Allah. Dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai'un. Misalnya adung kaget ngaku Allah, jin bisa mereka apa nak meninggal rata-rata dia itu datang iblis itu aku nila Allah, nila aku bila Allah datang. Cirinya jubah hitam. Di kitab iman menghadapi sakaratul maut, beli kitab itu ada banyak versi-versi. Terus itu kalau nak selamat ikuti jubah-jubah putih juga rombongan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dia ngomong dalam mimpi dalam apa, ana Rasulullah SAW benar. Tapi ana Syekh Abdul Qadir Jailani bukan iblis di sini. Itu bisa selain Nabi Muhammad perkataannya maupun bentuk iblis tak bisa nyebut namanya menyerupai dia terbakar tak bisa. Baik dalam mimpi maupun kita dalam dulu ayat dia ngomong aku ini apa bisa jadi ke orang aku ini Nabi Khidir bukan hati-hati. Aku ini Nabi Khidir nak minta ini kecuali kalau kita memang tambah taat kepada Allah. Ngajak dalam kebaikan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak tercelah. Dia hamba Allah kamu tu raja para wali solat subuh dia keluar cahaya terang bahwa amalku sudah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak usah payah-payah lagi nak melaksanakan perintah solat 5 waktu. Langsung dibeknya sendal dilempar ke laknatullah alaihi. Iblis ini. Tahu dari mana iblis ini? Karena ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu. Apa yang terlintas di pikiran, di hati, penciptaan Allah. Nah di akhirat kaget kita bisa nyingok Allah. Di kitab Suratul Abbas itu
perbedaan yang Mu'tazilah itu kalau tidak ngaku bisa nyingok Allah. Nanti dia Mu'tazilah kalau kita ahli sunnah wal jamaah bukan nyingok pakai biji manto, tidak, kembali artinya nyingok itu. Nur ala nur, kembali ke Allah. Begitu juga sholat ini, mikhratul as-salatu mikhratul mu'minin. Artinya sholat itu mikhratul mu'minin, kembali ke Allah, jangan kembali ke diri kita. Kapan takbir, kembali pekerjaan kita, jangan. Kapan takbir itu sudah balik kelas ke Allah, ikhlas kelas seluruh apa pekerjaan kita. Nah itu baru namanya kembali, baru kita seolah-olah melihat Allah. Nah itu yang mukhalafatul hadisi hawadisi ini artinya menjaga kesucian Allah dengan sesuatu yang kita pikirkan. Surga adalah tidak terpikir kita nikmatnya. Dan ditanya sahabat, yang mana nikmat surga? Tak bisa dipikir, tidak bisa dirasakan nikmatnya. Begitu juga azab, apalagi Allah. Itu nak nyingok Allah. Ada Habib di Facebook itu, aku mimpi bertemu Allah. Ada memang Imam Malik. Matukah aku nyingok Allah, bukan tingkatan kita. Bukan nyingok, tetapi dia tu sudah tajali, lebur. Kalau uji kita tu dia tu sudah apa, bahasa kita tu mabuk atas ketuhanan. Kita tu mabuk, dia sudah cinta dengan Allah. Jadi apa yang dijingoknya Allah, apa yang tidak Allah. Tapi ada syiriknya, kalau tangan ini yo punya kita, jangan dia Allah bergalau. Ada tangan ini nak punya kita, biji mata punya kita. Tapi penjingokannya itu punya Allah. Nah, penjingokan ini bukan Allah jingok banyak, kita jingok dikit. Yang dikit dulu lah syirik. Kalau paham kita, 7 sifat ma'ani ini tidak diberikannya ke makhluknya, walaupun sedikit, cuma dipancarkan juga. Tidak juga dipinjam ke, tidak. Dia dipancar ke, jadi dia bersambung dengan Allah. Jadi dia ada lepas. Nah itulah tingkatan kita yang anak belajar tauhid. Kalimatnya sama dalam kitab tauhid, ada 10 kitab, tinggal pemaknaannya, tanggung jawab terhadap guru, berguru. Sifat 7 ini kita lembek dari guru kita tidak pernah dijurkannya. Nah itu berkuasa diberikannya. Iya, bukan diberikannya maksudnya anak, istri, ujian deh. Yang diberikannya itu makanan, dia boleh diberikan. Ini kekayaan boleh dijurkan. Cuman kalau yang sifat 7 ini Allah maha menyingok, maha melihat, maha ilmu. Tak ngerti ilmu dari dia qalu al-baqarah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat, ada tak yang kau tahu? Bangsa dia ngomong ke ada, sudah. Tak dijadi Allah malaikat. Dijawab malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci itu kekaguman. Tiada kami yang tahu kecuali engkau beritahu. Kalau kita tahu, mak mana kita nak tahu, akal kita ni lagi dia Allah yang buatnya. Dan memorinya itu Allah yang isinya, bukan kita. Mak mana kita nak isi, jantung kita berdetak sekarang, bukan kita yang detak ini. Dan aliran darah ini juga tak, bukan kita yang alirnya. Mana kita itu tadi, nafsu itulah kita. Nafsu. Kepada Al-Quran itu mengatakan Ulla di juz 7, Ulla katakanlah antum sahawat. Katakanlah puji Nabi Muhammad, aku tidak akan mengikuti hawa nafsuku, nafsu sahawat. Kalau nafsu boleh, nafsu nak makan, minum, ada sahawat. Hawa itu tuh panas namanya. Hawa itu ada hawa juga. Beli, misalnya beli kursi boleh, untuk tamu niatkan. Itu nak untuk aku asal kembali ke Allah itu bermanfaat. Alhamdulillah itu ya, kurang lebih mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada lagi masih ada waktu 7 menit. Nanti ditanya ke banyak bertanya. Ya. Allah maha menciptakan, misalnya contohnya rai wong sedunia ini kata yang sama diciptakannya. Nah, masuk di mana yang maha menciptakan dari sifat 20 ini tadi? Allah maha mencipta. Yo, buah, abang. Alim, Allah maha alim. Di asma Allahnya musawwir. Di sifat 95 asma Allah. Sifat ini beda dengan asma. Asma itu nama.
Asalnya namanya Muhammad, ini namanya Muhammad, nama dia ini. Sifatnya macam mana? Oh, rajin. Ini beda dengan nama Allah. Tapi ini bukan zat Allah, bukan. Sifat 20. Ya, dia alim, dia untuk rumput kita maha ilmu, maha mengetahui. Alim itu bukan tahu maha pinter alim. Oh, dia ni alimnya dan pinter, tahu. Alim Allah itu diwujud itu semua. Saking pinternya Allah, itu tahunya Allah itu segala sesuatu itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha sami'un basir. Allah itu beserta kamu di mana saja kamu berada. Innallaha sami'un basir. Allah mengetahui. Ia maha melihat. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha lihat apa yang kamu kerjakan. Ada? Hebatnya Allah ini, Allah melihat apa yang kamu dengar. Kalau kita tidak bisa, kita melihat apa yang bentuk benda. Allah melihat apa yang kita dengar, dan Allah mendengar apa yang kita lihat. Bisa dibalik. Itulah kehebatannya. Allah mendengar apa yang kita lihat ini. Allah mendengar, dan Allah melihat apa yang kita dengar. Itu. Inilah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya kita tahu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syariatnya kita sudah jalan, nah ini kita nak mengetahui hakikat. Nah, hakikat ini harus dengan hati, balik ke hati. Ada lagi? Doanya ada berjemikan alhamdulillah ahsantu wa ahsantu wa maha suci Allah yang membaguskan rupaku dan baguskanlah akhlakku. Itu. Lagi. Jadi sifat ma'ani ini ana ulangi. Sifat ma'ani ini ada perbedaan dengan tauhid yang lain. Dia tidak diberi penyokong lain, apalagi kekuatan. Ya Allah, berikanlah kekuatan. Tak usah berdoa sama itu. Kalau anak belajar di Qur'an ada larangan berdoa, beri kekuatan ya Allah untuk menghancurkan kami di Aqsa ini. Tidak, kita tetap lemah. Cari ya Allah, berilah pertolongan atas kekuatanmu. Itu dah apa? Ya Allah, dikuatkan. Bukan kita jadi kuat. Kalau kita jadi kuat itu nyai akan kegagahan Allah. Maka Nabi Musa menang dengan Fir'aun itu karena dia lemah. Nabi Musa itu berat tak cobaan. Pertama yang dihadapi bapak dia lewek. Ya kan? Uang yang paling nomor satu di presiden. Nah, dilawan supaya melok agama dia. Sedangkan Nabi Fir'aun ini dia sudah ada agama dewe. Mana ya Allah? Ya kau dah bisa jalan tu apa yang aku perintahkan. Karena yang mukallibal qulub sabit qulubana, karena akulah yang membolak balik hati. Begitu juga anak tauhid ini cuma berikhtiar untuk makai dewe. Syukur-syukur bisa makai atas keluarga kan. Jangan sampai kakek ini di akhirat, aku tak wajar ke dengan anak bini kau. Aku tak hijau tahu dengan keluarga. Ini sudah hijau tahu. Ini sifat Allah sudah hijau tahu. Nah sudah, kakek bacalah Allah. Begitu juga kita dengan maaf ngomong misalnya merintah ke anak murid kita keluarga solat, tak usah yang emosi. Kalau dia tak galak juga lah, sudah lepas. Anak itu amanat Allah. Itu cuma sebatas itu. Tak usah nak kita nak repot-repot lagi emosi marah. Itu karena kita ini tidak Al-Quran itu tidak bisa. Nabi Muhammad itu ditegur, ya Allah aku minta hidayah si kau ini karena dia ini beradian dengan Abdullah. Abdullah bin Manaf. Bin Manaf itu punya dua anak. Sibuknya itu kan Abi Lahab itu kan masuk di dalam Quran. Minta mama aku dapat hidayah. Nah, dia kena tegur dia. Pasal hidayah itu kau itu cuma menyampi ke baik. Kalau urusan kau nak menguasai manusia itu bukan urusan kau, dah bisa. Itu lemahnya. Nabi muda itu kita ini beragama ke Islam Al-Quran. Jadi kita di Israel perang sekarang ini di Palestina tidak bisa ngapu-ngapu gitu. Cuman atas doa kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang meninggal menjadi syahid. Itu di sini juga
mendapat kesabaran bahwa bersyukur masjid masih dibuka bebas. Dulu ada serangan dari tentara Israel juga, tapi bentuk corona. Jadi lebaran di rumah, sholat tarawih di rumah, masjid Rasonian 3 tahun itu tidak bisa ke masjid. Nah ini kita alhamdulillah dibuka bebas ke masjid, bebas berolahraga. Jangan bapak-bapak dulu saruh PKI menguasai sholat subuh dibantai dulu. Nah kita alhamdulillah sholat subuh bebas. Jangan sampai kaget kalau ada masalah baru nak rame-rame baru. Nah itu bersyukur alhamdulillah dipilih oleh Allah mendapat hidayah untuk ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Habis ya? Saja anda ulangi, kita sudah masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini agak dalam. Mudah-mudahan terangkat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dulu anda belajar juga ada masuk akal ini. Cuma nih mau Ghazali terus ke lama nak paham. Tak paham di sini ke esok bisa jadi pas nonton YouTube. Wih, nah bisa jadi lewat online, bisa jadi terserah Allah.